dari Putrani Official. Hari ini atau sore hari ini saya akan mengisi materi tentang public speaking kepada anak-anak hebat ya, anak-anak hebat dalam pemilihan Putri Sanggar Citra Bertuah 2022. Baik, kita akan lihat bagaimana keseruan acara ini. Goodbye. Serbaguna TK Aulia dalam rangka pembekalan finalis pemilihan Putri Citra Bertuah 2022. Pembekalan finalis pemilihan Putri Citra Bertuah 2022. Biasa, sudah menunggu berapa jam nak? Sudah dalam menunggu? Luar biasa. Memang nggak jatuh pakai sandal tinggi? Yakin? Oke. Ibu mau coba dulu, kira-kira anak-anak ibu yang luar biasa ini itu tepuk tangannya tinggi kali. Selamat malam. 2021. Baik. Tanggalnya itu di Ada beberapa acara pasti ada. ada Persahabatan. Oh nanti jadi pemilihan begini. ada di daerah, ada di Peslan. Melayu juga ada. Gresi ada kan? Apa? Putri Inteligensi. Oh, tepuk tangan Putri Inteligensi. Masih sekolah? Yes. Sudah bisa baca? Baik, tepuk tangan dulu buat Aisyah. Terima kasih Aisyah. Tahu kan? Ini nominalnya ada berapa orang di 16 orang ya? Ibu mau tanya, ada yang berani ke depan nih? Kenapa sih pengen jadi Putri Sanggar Citra Bertuah? Siapa yang berani? Perkenalkan, nama saya Alfian Jalputri, biasa dipanggil Mama. Dapat apa lagi di sini? Belajar banyak tentang tari? Baik. Oh, ada. Baik. Ada. Kita sampaikan Oke. Kelas 8. Kakak sebagai tahun 2020 bersenior banget. pengalaman public speaking. Ibu, apa itu public speaking? Public itu bahasa Inggrisnya umum. Speaking itu adalah berbicara. Nama saya Nova, saya tidak sekolah S2. Ibu juga pernah muda seperti kalian. Ibu pernah kecil seperti kalian, tapi ibu tidak pernah merasakan ikut di ajang luar biasa, bukan? Lanjut kakak. Nah, abang-abang nggak suka. Anak-anak ibu di rumah ada kasihkannya sama orang tua. Kalau jalan ketemu orang tua harus sopan terus. Ya, tadi punya banget sampai 2 jutaan yang buat teman-teman. Kalau temannya curhat ya, ada 15 orang di sini kalian semua. Para etikanya udah bagus, duduknya bagus. Nah, iya. TikTok is okay kalau bagus boleh. Lagi, kami memperkenalkan diri. Kemudian angkot di sini. Perkenalkan, nama saya Lady Bertina, dipanggil Nenek. Saya Menyakitkan. Jangan tunduk, tapi lihat mereka. Kita coba sekali lagi boleh? Boleh. Bawa aja ini saya. Kenalkan, nama saya Regina Pinza, dipanggil Rere. Saya SDN 06 Pangkalan Kerinci, kelas 1 SD. Saya tinggal di Jalan Menur, Pangkalan Kerinci. Saya umur 7 tahun. Terima kasih. Terima kasih Rere. Silakan.
Ibu, perkenalkan nama saya Zizi. Saya kelas supaya ngomong gini. Syarat kau. Kemarin kan balik kau. Gitu. Jadi artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zifana Ramadhani dan biasa dipanggil Zizi. Saya umur 12 tahun, kelas 6 SD, SDN 006. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Zizi. Kita kepada orang banyak, matanya fokus ke depan, suaranya dikuasai. Tadi yang di depan tadi ada dua, Kak Nurul dan juga tadi siapa? Rere. Ini duduknya harus manis-manis dan nanti bakal muncul di YouTube-nya itu. Sudah, terus ya? Masuk nggak ya Kak? Lola ya Kak? Oke. Berbuang dulu, sabar. Oke, tarik pelan-pelan. Oke, jadi nak, tahu tipsnya ya. Gerakkan tangan sampai dia itu baru baca artikulasi. Kalau masih juga dingin baru tarik perlahan, betul. Buangnya juga pelan-pelan. Jadi jangan kayak ini tadi. Tapi jangan dikeluarin gitu ya, nggak bakal menang. Lo mau ngapain kawan? Kita begitu ya Kak ya. Tantang saja. Nurul, kalau Nurul yang ngomong itu tinggal ngomong, Nurul tancap HP. Itu adalah etika dalam kita berbicara. Dewasa kalian akan tahu, sekarang belum. Baik, kesempatan berkembang. Kayak Kak Zizi nih, Kak Zizi itu modeling juga, penari juga. Nah, ya suaranya kecil, maka jadi tan kita. Siapa yang mau punya? Malaikat bingung. Bisa jadi besok, bisa jadi 20 tahun lagi Belanda. Nara Puji. Mirip ya. Besok kalau mau lihat kehebatannya tunjukannya tinggi, yang pintar lagi, yang pintar lagi, yang selamat pagi, siang, malam, nah, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Berkembang, jangan bosan ya. Semangat Bapak ya. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rai, kemarin saya Patriani sempat mengisi materi dalam pembekalan finalis pemilihan Putri Citra Bertuah tahun 2022. Karena kondisinya waktu sangat terbatas, maka kemarin Ibu sempat menitipkan pesan kalau saja ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau juga pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan seputar public speaking. Dan alhamdulillah tadi malam sudah muncul beberapa pertanyaan melalui kertas yang disampaikan. Ya Bu Manajer sudah punya banyak sekali. Baik, kita akan coba tiga pertanyaan dulu, Rai. Mudah-mudahan anak-anak Ibu terjawab semua pertanyaan yang diajukan. Yuk. Oke, yang pertama dari Zahra Fadilah Irawan. Ya, kalau tidak salah ya Nak namanya. Pertanyaannya bagaimana cara berbicara yang benar di depan umum. Yang kedua, mengapa kita harus permisi saat lewat di depan orang tua. Oke, satu. Oke, dari Siti Zahra.
Fadila Irawan, ya usia masih 10 tahun, keren. Bagaimana cara kita berbicara yang benar di depan umum? Karena ini adalah kompetisi, pembekalan dan finalis itu harus diatur semaksimal mungkin. Dengan cara apa sayang? Dengan cara kita selalu berlatih. Latihan, dan latihan. Terus yang kedua, mengapa kita harus permisi lewat di depan orang tua? Sayang, anak-anak ibu yang hebat bukan hanya lewat di depan atau di depan orang tua atau siapa saja, depan teman-temannya kita harus, orang Jawa suwun ya namanya, orang Jawa begitu nyebutnya, tapi kalau dalam ditranslate ke bahasa Indonesia ya kita harus permisi ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua, bahkan teman kita juga, karena itu merupakan etika. Attitude adalah tujuan sikap kita kepada orang-orang di sekeliling. Demikian Itu ya jawabannya. Iya, Yang kedua saya lanjut. Sakila. Baik Sakila. Terima kasih Sakila. Pertanyaannya, apa yang Ibu rasakan saat berbicara di depan umum? Bagaimana cara berbicara yang tepat di depan umum? Apa saja tips untuk berbicara di depan umum? Masya Allah, pertanyaannya benar-benar di depan umum. Ibu doakan Sakila betul-betul menjadi anak yang luar biasa. Karena pertanyaannya juga luar biasa. Apa yang Ibu rasakan ketika berbicara di depan umum? Yang Ibu rasakan dulu adalah grogi, panas dingin dan sebagainya. Yang bener. Tetapi sewaktu itu ibu belum belajar. Tapi ketika kita sudah belajar, kita latihan, kita terus-menerus membaca dan juga menggali ilmu pengetahuan, wawasan yang luas. Insya Allah hari ini yang dirasakan bahagia, muncul PD yang luar biasa. Kemudian bagaimana berbicara yang tepat di depan umum? Caranya bagaimana sayang Sakila? Balik lagi Ibu katakan tadi bahwa kita mesti harus latihan. Perhatikan sikap kita, perhatikan juga cara kita berbicara di depan orang yang lebih tua, di depan umum, di depan teman-teman. Apa saja tips untuk berbicara di depan umum? Ya, tipsnya salah satu tadi adalah menguasai panggung, kemudian juga harus banyak latihan. Oke, Sakila. Oke, dari Lavania. Oke, Lavania Aditya Putri. Lavania ini kalau nggak salah yang apa semalam ya yang identik dengan pohon sawit. Oke, bagaimana cara menjadi putri yang baik hati, attitude yang bagus yang disukai banyak orang? Itu yang pertama. Bagaimana menyusun kata yang baik saat public speaking, dan bagaimana agar tidak gugup, bagaimana cara mengendalikan mata saat berbicara. Ini standarnya dengan ini. Ada sekalian juga dengan Aisyah. Oke, Aisyah. Bagaimana posisi tangan atau postur badan saat berbicara depan umum? Love Bu Fatriani. Thank you Aisyah. pandangan mata juga. Pandangan mata. Depan juga. Oke, pandangan mata di sini. Ini pemenang mata. Oke, begini. Bagaimana cara menjadi putri yang baik hati? Sayang, attitude yang bagus itu harus dilatih. Sikapnya harus dilatih. Sikap yang bagaimana? Menjadi pendengar yang baik, disiplin tepat waktu, dan ingat yang penting adalah menyenangkan dan banyak menyenangkan teman-teman. Itu. Kemudian kata-kata yang baik, latihan sayang. Jadi apapun yang terjadi ketika pengen tampil di depan umum itu harus latihan. Matanya yang bagus bagaimana? Ingat saya, mata bertemu dengan mata itu sih kalau orang jatuh cinta. Tapi kalau dalam hal kita berbicara di depan umum, tatapan dengan mata sayangnya, matanya mesti harus berbinar-binar atau apa, tapi yang jelas harus tegas memandang ke depan, pandang dahinya. Oke ya, nak. Dan kemudian sekalian ini kami postur tubuh boleh. Oh, ini sekalian ini. Oh, ada Queen bagaimana attitude ketika di depan umum ya? Attitude-nya memang harus bagus ya. Jadi attitude memang harus dilatih, disiplin, kemudian cara kita membiasakan diri kita untuk seluruh anggota tubuh kita untuk selalu baik. Aktifnya juga baik. Nih, contoh berbicara saat berbicara di depan umum. Gue akan berdiri ya. Oke, senyaman mungkin ya nak. Kalau depan umum itu kan bisa begini, bisa begini, bisa begini. Yang paling penting tatapannya ke depan, melihat audiens, ke samping,
Ada hampir sama apa aja? Bersama ini dari Mutiara Ratu Helvina. Farah. Biasa. Kenapa kita harus berani tampil? Iya sama Farah. Hampir sama. Farah Khairuni Saska. Mengapa ibu bisa pede berdiri di atas pentas? Bagaimana caranya agar kita tidak grogi? Ini juga ini. Senang, ibu senang. Ada lagi satu lagi ada Verly Putri Felicia. Masya Allah. Bagaimana Masanya cara juga. kita mengontrol bicara kita? Sama semua ini kalian satu jawab. Hampir sama, mas saya Janet tahu, Masya Allah, bagaimana cara bicara sopan kepada orang yang lebih tua, bagaimana cara lewat depan orang yang lebih tua. Baik sayang, mas saya berbicara sopan kepada orang tua itu sangat amat dianjurkan. Bagaimana caranya? Lemah lembut, yang jelas namanya kepada orang tua. Pasti harus jauh lebih sopan jika bertanya. Suaranya agak direndahkan. Gak boleh dong. Contoh yang gak boleh. Mama, mana uang jajan? Ya seperti itu dong. Kalau bertanya mesti harus seperti itu. Mama, saya boleh jajan nggak hari ini? Kalau punya uang. Oke, kemudian bagaimana cara lewat depan orang yang lebih tua? Tadi anak etikanya sudah ada ya, tunduk, ya sayang ya, permisi, izin, begitu. Kemudian Verly, bagaimana cara kita bisa mengontrol bicara kita? Kontrol bicara itu terjadi, yang pertama harus latihan seperti yang kemarin. A, I, U, E, O. Kontrol ya nak. Dan yang paling penting, kita berbicara apabila tidak mampu mengkonsep suatu acara, maka buatlah konsepnya di kertas sehingga ketika kita bicara itu lebih terarah. Oke nak? Yang jelas latihan. Kemudian Farah, mengapa ibu begitu pede? Wow. Kenapa? Karena menguasai panggung. Kenapa nak? Karena sudah membaca materi. Kenapa nak? Karena sudah latihan bertahun-tahun. Boleh ya nak? Sudah menguasai panggung, sudah membaca materinya, dan sudah punya persiapan. Bagaimana cara kita tidak grogi dan gugup? Kemarin kita sudah latihan sama-sama. Ayo latihan, kita dari awal dulu vokalnya. A, I, U, E, U, lepaskan. A, I, U, E, U, lepaskan. Goyangkan tangan, goyangkan kaki ya, secara bersamaan. Kemudian kalau masih grogi juga, jangan lupa tarik nafas, buang perlahan. Oke nak. Dan yang paling penting, masih bubuk lagi, minum air putih. Gak usah banyak ya nak, seperlunya. Kemudian Mutiara Ratu Helvina, kenapa kita harus berani tampil? Wow, harus dong. Anak Indonesia generasi penerus harus jauh lebih baik, lebih pintar. Bisa main sekalian. Mengapa kita harus pede ketika tampil? Wow, harus dong. Pede itu penting ya, Bu Leni ya. Kenapa pede itu penting? Karena itu adalah bekal kita untuk berbicara tentang public speaking, berbicara bagaimana caranya tampil di depan umum. Oke anak? Ini ada juga dari Masih ada dari Rahmah Fahira. Oke, Mama juga nih. Dan ada juga pertanyaan dari Nazila Ayesa Zahira. Namanya bagus-bagus semua. Bagaimana cara menjadi putri Sanggar Citra Berdua? Bawahnya aja. Kemudian bagaimana cara kita menemukan kata-kata yang baik saat public speaking? Nah, ibu jawab pertanyaan kedua dulu. Bagaimana cara kita menemukan kata-kata yang baik saat public speaking? Saya. Kemudian ada Rahmat tadi, bagaimana cara kita bagaimana cara membuat suara yang besar biar nggak panik dan grogi. Bagaimana cara kita menemukan kata-kata yang baik saat public speaking? Balik lagi, kuasai. Kemudian banyak belajar, banyak melihat referensi, dan yang paling penting adalah kuasai. Banyak belajar dan latihan. Sekali latihan ya, terus latihan. Kemudian bagaimana caranya membuat suara besar biar nggak panik dan grogi. Suara itu, pita suara kita adalah anugerah dari Allah. Tapi nak, supaya menjadi pembicara hebat atau public speaker yang hebat di depan, itu harus latihan lagi. Latihan pernapasan, bagaimana suara itu keluar dari perut, bagaimana juga suara itu keluar dari kerongkongan. Mana yang lebih nyaman? Jadi harus banyak latihan, jangan jadi diam, terus saja latihan.
Sanggar Citra Bertua. Kayaknya pertanyaan untuk anak Pak E deh ya. Pak E, bagaimana cara menjadi putri Sanggar Citra Bertua? Daftar segera. Ya, mendaftar. Oke, ini untuk Pak E nanti. Pak E. Ini tadi kan semua yang mulai MC dan public speaking. Ini Oke. beda nih. Ini Ada yang beda? YouTube, oke. Nih, coba. Oke, baik. Ini dari Apila Zahra Andini, dipanggil Azza. Oh, Azza. Pertanyaannya berapa lama ibu menjadi YouTuber? Kasih saya. Kemudian ada Rezi Nur Afwa. Ya kali ya. Mohon maaf kalau salah ya sayang. Bagaimana cara menjaga diri? Berapa lama ibu menjadi YouTuber? Ibu baru menjadi YouTuber itu tahun 2020. Jadi dari 2020 ke 2022 berarti 2 tahun ya. Tahun presidensi tahun 2021 sampai ke 2022 itu udah luar biasa. Banyak temannya, banyak penguasanya. Tapi dari karir awal lah. Dari karir awal memang ibu sudah seorang broadcasting, sebagai penyiar juga, sebagai master at ceremony atau pembawa acara juga, dan juga sebagai public speaker. Itu sudah cukup lama, 21 tahun, masuk ke 22 tahun. Sudah cukup lama. Jadi latihannya kapan? Waktu di sekolah, sama seperti anak-anak sekarang. Bagaimana cara menjaga attitude harus sama ya nak ya. Menjaganya kita harus melatih diri kita untuk disiplin, melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Jangan sering-sering marah sama teman ya nak ya. Dan jadi kalau bisa kita tetap punya kepribadian dan tersenyum selalu, baik selalu sama orang. Itu dia caranya. Oke. Oh masih ada pertanyaan? Berarti untuk Pak E. Dan ini sebenarnya buat Pak E tapi nggak apa-apa. Ada lucu-lucuan aja. Zivana Ramadhani, jika pas uji coba yang tadi kurang tetap dilakukan, apakah lulus 10 besar? Pak E, apakah tarian ini menginspirasi kamu dari Cila? Pak E. Kemudian Siti Nurul Nabila, bagaimana cara menjadi putri Sanggar Citra Bertua? Pak E. Lucu Pak E deh ya. Oke, ya ala gua sebetulnya. Kemudian dari Wilda, bagaimana bicara yang sopan kepada teman, bagaimana cara sifat ke Pak E. Oh my god ya. Pak E yang kedua dong. Kemudian ini buat apa kita harus jadi model? Oke sayang, kenapa? Iya pokoknya buat apa kita harus jadi model? Sayang, mau jadi model, mau jadi penyanyi atau mau jadi apa saja terserah. Buat apa? Untuk melatih kepercayaan diri, berlenggak-lenggok catwalk di depan umum. Itu juga bagus. Bagaimana bicara sopan kepada teman? Gak boleh kasar-kasar dong sayang, suaranya dikuasai. Namanya putri. Ya, namanya putri harus lembut, menguasai attitude-nya, tangannya, mulutnya, badannya, Dijaga. semuanya dijaga. Cantik lo dalam. Ya, Inner beauty-nya ada. inner beauty-nya ada gitu. Beauty dari behavior. Kemudian bagaimana caranya sifat kepada Pak E? Sama Pak E sopan ya kan, guru Pak E itu guru Iya, ya. dihormati. Guru dihormati, Teman disayangi, teman disayangi, Pak E juga disayangi. Oke anak-anak ibu yang tercinta tersayang, terima kasih, ini pertanyaan cukup banyak. Ibu jadikan ini dapat ya, semuanya bisa menjadi pemenang. Paling tidak semuanya sudah 15 orang peserta kemarin sudah jadi pemenang di hati ibu. Masya Allah. semoga dapat terjawab ya. Ya, semoga dapat terjawab. Jika masih ada pertanyaan, nanti kita akan bertemu lagi. Pak E, terima kasih. Anak-anak ibu hebat, terima kasih. Sukses selalu anak-anak terbaik dari Sanggar Citra Bertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok